Selamat malam Pak, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Ratna Dumari Siregar. Saya dari kelas MJ 602, mata kuliah Organizational Behavior. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama, materi sesi 4 dengan judul Perilaku Individu dalam Organisasi. Pengertian menurut para ahli yang pertama yaitu Stephen L. Maxishen dan Mary Ann Von Glino tahun 2010, perilaku individu dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dan situasi kerja. Kinerja seseorang ditentukan oleh 4 faktor utama atau sering dikenal dengan model Mars, yaitu motivation, ability, role perception, dan situational factors. Lalu ada Joy Kelly, yaitu perilaku organisasi merupakan bidang studi yang mempelajari sifat organisasi termasuk bagaimana organisasi dibentuk, tumbuh, dan berkembang. Lalu, menurut Adam Indra Wijaya, perilaku organisasi mempelajari seluruh aspek tindakan manusia, baik pengaruh individu terhadap organisasi maupun organisasi terhadap individu. Selanjutnya lagi, menurut Sutrisna Hari, perilaku organisasi merupakan hasil interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi serta lingkungan. Lalu menurut Fahmi tahun 2013, setiap manusia memiliki karakter yang unik karena dipengaruhi lingkungan, pengalaman, dan pendidikan. Pemahaman terhadap perilaku individu penting agar organisasi dapat mengolah sumber daya manusia secara efektif. Lalu menurut Robbins dan N. Judge tahun 2011, perilaku individu dipengaruhi oleh kemampuan intelektual, kemampuan fisik, dan berbagai bentuk kecerdasan seperti kecerdasan kognitif, sosial, emosional, serta budaya. Jadi kesimpulannya adalah perilaku individu merupakan dasar dalam memahami bagaimana seseorang bekerja dan berinteraksi sehingga berpengaruh langsung terhadap keberhasilan organisasi. Sifat dan kepribadian individu dalam organisasi. Sifat individu menurut Tohaha yaitu yang pertama ada kemampuan setiap individu berbeda, lalu kebutuhan setiap individu berbeda, cara berpikir berbeda, pengalaman dan lingkungan berbeda, serta reaksi terhadap suatu situasi berbeda. Menurut Sigit tahun 2003, kepribadian merupakan karakter unik yang terbentuk dari faktor bawaan, lingkungan, dan pengalaman sehingga membedakan perilaku setiap individu. Organisasi terbentuk dari perilaku individu di dalamnya, lalu perilaku tidak muncul dengan sendirinya, selalu ada sebab. Perilaku juga diarahkan pada tujuan tertentu. Perilaku yang dapat diamati dapat diukur. Perilaku yang tidak dapat diamati seperti sikap atau motivasi juga penting. Memahami sifat dan kepribadian individu adalah kunci mengelola SDM secara efektif. Selanjutnya lagi, yaitu menurut Gibson et al. Tahun 2012, kepribadian adalah kumpulan karakteristik dan kecenderungan yang stabil yang menentukan sifat umum dan perbedaan dalam perilaku seseorang. Menurut Ivan Change, kepribadian adalah sekumpulan perasaan dan perilaku yang relatif tetap yang secara signifikan terbentuk oleh faktor keturunan dan lingkungan. Jadi kesimpulannya, kepribadian bersifat stabil dipengaruhi faktor bawaan dan lingkungan serta membedakan perilaku tiap individu. Selanjutnya, kepribadian individu dalam organisasi. Kepribadian adalah karakter unik yang membedakan seseorang dengan orang lain, dipengaruhi oleh faktor keturunan dan lingkungan. Kepribadian mempengaruhi cara seseorang bekerja, berinteraksi, dan mengambil keputusan. Cara bekerja, kepribadian menentukan gaya kerja, produktivitas, dan pendekatan terhadap tugas. Berinteraksi, kepribadian juga mempengaruhi komunikasi, kolaborasi, dan hubungan antar rekan kerja. Serta dalam mengambil keputusan, kepribadian mempengaruhi cara individu menganalisis situasi dan membuat keputusan. Menurut Gibson et al. Tahun 2012, ada 3 pendekatan teori untuk memahami kepribadian seseorang. Yang pertama, traits theory. Perilaku individu cenderung konsisten berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki. Kepribadian terdiri dari trait yang stabil dan dapat diukur. Lalu, psychodynamic theory. Perilaku dipengaruhi oleh dorongan psikologis, pengalaman masa lalu, dan kondisi alam bawah sadar individu. Lalu yang ketiga ada teori humanistic theory, menekankan pengembangan diri, aktualisasi potensi, dan pertumbuhan individu menuju versi terbaik dirinya. Ketiga pendekatan ini saling melengkapi dalam memahami perilaku individu di lingkungan kerja.
Lalu kemampuan individu dalam organisasi. Menurut Gersh and Jones tahun 2007, pengertian kemampuan adalah kapasitas mental maupun fisik untuk mengerjakan sesuatu. Konsep kemampuan yang meliputi kemampuan kognitif dan fisik perlu dipelajari dan sangat penting implikasinya untuk memahami dan mengelola perilaku orang-orang dalam organisasi. Faktor nature dan nurture merupakan determinan dari kemampuan kognitif maupun fisik. Bagi para manajer, pengetahuan tentang kemampuan seseorang dapat diperoleh pada saat melakukan seleksi, penempatan, maupun pelatihan. Lalu yang kedua, Robbins dalam Ratmawati dan Herakwati tahun 2007 mengartikan kemampuan sebagai kapasitas yang dimiliki individu untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaannya. Kemampuan dalam hal ini dibedakan menjadi kemampuan intelektual dan fisikal. Kemampuan intelektual diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan guna mengerjakan aktivitas-aktivitas mental. Lebih lanjut, Robbins menyatakan bahwa ada 7 dimensi yang sering digunakan untuk menyusun keakapan intelektual, yaitu yang pertama number aptitude, yang kedua verbal comprehension, yang ketiga perceptual speed, yang keempat inductive reasoning, dan yang kelima deductive reasoning, dan yang keenam spatial visualization, dan yang ketujuh ada memory. Lalu kemampuan baik intelektual maupun fisik selalu dihubungkan dengan jenis pekerjaan, sehingga berdasarkan konsep ini mempelajari perilaku organisasi adalah dapat melihat atau memprediksi perilaku orang-orang ketika bekerja. Disinilah upaya mencari kesesuaian antara pekerjaan dan kemampuan untuk mencapai efektivitas organisasi. Bila ada kesesuaian pekerjaan dengan kemampuan, maka kinerja karyawan akan meningkat. Hasil kinerja dapat dijamin akan positif karena ada konektivitas antara pekerjaan dengan kemampuannya. Lalu menurut Robbins menyajikan tentang basic physical abilities yang terdiri dari 3 faktor yang masing-masing dirinci sebagai berikut. Yang pertama strength factor, yaitu yang terdiri dari dynamic strength, strength, static strength, dan explosive strength. Lalu ada flexibility factors yang terdiri dari flexibility dan dynamic flexibility. Lalu ada other factors yang terdiri dari body coordination, balance, dan stamina. Kemampuan fisik yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan akan meningkatkan kinerja dan keselamatan kerja. Contoh penerapan dalam dunia kerja, setelah memahami perilaku individu, sifat, kepribadian, dan kemampuan individu, kita bisa melihat bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam dunia kerja. Contoh kasus yang pertama yaitu ada seorang karyawan yang memiliki motivasi kerja yang sangat tinggi. Ia selalu bersemangat menyelesaikan tugas, tetapi kemampuan atau keterampilannya masih belum memadai. Dalam kondisi seperti ini, solusi yang tepat adalah memberikan pelatihan atau pendampingan agar kemampuannya meningkat. Dengan begitu, semangat yang dimiliki dapat diimbangi dengan kompetensi yang lebih baik sehingga kinerjanya lebih meningkat. Lalu yang kasus kedua yaitu terdapat karyawan yang sebenarnya memiliki kemampuan yang sangat baik, namun motivasinya rendah, akibatnya hasil kerjanya tidak maksimal. Organisasi dapat memberikan penghargaan, kesempatan promosi, atau pengembangan karir agar motivasi kerja meningkat. Ketika motivasinya kembali tinggi, produktivitas kerjanya juga akan meningkat. Dan yang terakhir ada kasus ketiga yaitu adalah penempatan karyawan sesuai dengan kompetensinya. Misalnya seseorang yang memiliki kemampuan analisis ditempatkan pada bagian keuangan atau perencanaan. Dengan penempatan yang sesuai, karyawan dapat bekerja lebih optimal sehingga tujuan organisasi lebih mudah tercapai. Jadi dari ketiga contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga pada bagaimana organisasi mengelola motivasi, mengembangkan kompetensi, dan menempatkan karyawan sesuai dengan keahliannya. Kesimpulan dari materi ini yang pertama ada perilaku individu berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi. Lalu yang kedua, setiap individu memiliki karakter, kepribadian, dan kemampuan yang berbeda. Yang ketiga, memahami perilaku individu membantu manajer mengelola SDM secara efektif. Yang keempat, kesesuaian kemampuan dengan pekerjaan meningkatkan produktivitas. Dan yang kelima, pengelolaan perilaku individu yang tepat mendukung tercapainya tujuan organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang kedua, materi sesi ke-9, yaitu dengan judul komunikasi dalam organisasi.
Pengertian komunikasi dalam organisasi menurut para ahli, yang pertama ada Maxey and Glino, komunikasi didefinisikan sebagai penyampaian atau pertukaran informasi dari pengirim kepada penerima, baik lisan atau tertulis, maupun menggunakan alat komunikasi. Menurut Tioha, tahun 2003, komunikasi merupakan suatu penyampaian dan penerimaan berita atau informasi dari seseorang kepada orang lain. Dan menurut Sigit tahun 2003, komunikasi adalah suatu bentuk pemrosesan informasi sosial yang pihak penerima atau yang dihubungi harus menafsirkan untuk dapat mengerti artinya. Jadi komunikasi inti dari setiap interaksi organisasi yang efektif dan produktif. Menurut para ahli lainnya, Dito Sudarmo tahun 2000, komunikasi didefinisikan sebagai penyampaian atau pertukaran informasi dari pengirim kepada penerima baik lisan tertulis maupun menggunakan alat komunikasi. Menurut Kartono tahun 2003, komunikasi merupakan arus informasi dan emosi yang berlangsung secara vertikal maupun horizontal dalam organisasi. Dan yang ketiga, menurut Laswell, komunikasi menjawab who, say what, in which channel, to whom, with whatever. Dan yang terakhir, menurut Fowles, komunikasi organisasi merupakan proses penciptaan pesan dan penafsiran pesan yang terjadi dalam organisasi. Selanjutnya, pentingnya komunikasi dalam organisasi. Komunikasi adalah fondasi utama keberhasilan organisasi modern. Karena yang pertama, koordinasi yaitu mempermudah koordinasi antar bagian dalam organisasi. Yang kedua, menyampaikan informasi secara efektif dan tepat waktu. Yang ketiga, mendukung kerjasama tim lintas departemen. Yang keempat, akurasi mengurangi kesalahpahaman dan konflik internal. Yang kelima, membantu pencapaian tujuan organisasi secara kolektif. Komunikasi yang baik menciptakan efek domino positif bagi seluruh organisasi. Apa saja unsur-unsur proses komunikasi? Yang pertama, pengirim. Pengirim itu yaitu pihak yang mengirimkan pesan. Yang kedua ada encoding, yaitu mengubah ide menjadi simbol atau bahasa. Yang ketiga ada pesan, informasi yang disampaikan. Yang keempat ada saluran atau media penyampaian pesan. Yang kelima ada penerima atau pihak yang menerima pesan. Yang keenam ada decoding, yaitu menafsirkan simbol menjadi makna. Yang ketujuh ada feedback, yaitu respon balik ke pengirim. Dan yang terakhir ada noise, gangguan di setiap tahap proses. Noise atau gangguan dapat terjadi di setiap tahapan proses komunikasi dan berpotensi mengubah makna pesan yang disampaikan. Lalu, aliran komunikasi dalam organisasi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada downward communication dari atasan kepada bawahan untuk menyampaikan instruksi, kebijakan, dan arahan kerja. Lalu yang kedua, upward communication dari bawahan kepada atasan sebagai bentuk laporan, masukan, atau umpan balik. Yang ketiga ada horizontal communication antar pegawai dengan tingkat jabatan sama untuk memperlancar koordinasi lintas unit. Dan yang keempat ada diagonal communication yaitu antar unit atau individu dengan jabatan berbeda tanpa hubungan hierarki langsung. Keempat, aliran komunikasi ini saling melengkapi untuk memastikan informasi mengalir efektif di seluruh level organisasi. Apa saja prinsip-prinsip komunikasi efektif dalam organisasi? Ada 6 prinsip utama. Yang pertama yaitu meningkatkan feedback, yang kedua memiliki empati, yang ketiga bahasa sederhana, yang keempat waktu yang tepat, yang kelima mendengarkan aktif, yang keenam mengatur arus informasi. Keenam prinsip ini saling melengkapi untuk menciptakan komunikasi organisasi yang efektif dan produktif. Komunikasi yang efektif mampu meningkatkan kerjasama, mengurangi konflik, dan mempercepat pencapaian tujuan organisasi. Adapun konsep fidelity adalah ukuran efektivitas komunikasi berdasarkan tercapai atau tidaknya tujuan pesan yang disampaikan kepada penerima. Ada 4 faktor pendukungnya. Yang pertama ada communication skill, yaitu kemampuan menyusun dan menyampaikan pesan secara jelas dan terstruktur. Yang kedua ada attitude, yaitu sikap positif pengirim dan penerima yang mendukung keterbukaan komunikasi. Dan yang ketiga ada knowledge level, yaitu tingkat pengetahuan yang memadai tentang topik yang dikomunikasikan. Serta yang terakhir social culture position, yaitu posisi sosial budaya yang mempengaruhi cara pesan diterima dan ditafsirkan. Contoh penerapan dalam dunia kerja yang untuk communication skill, manajer menyusun briefing yang terstruktur sehingga tim memahami target dengan jelas.
Attitude dan knowledge, sikap terbuka dan penguasaan materi membuat presentasi lebih meyakinkan dan mudah diterima. Social culture position yaitu memahami budaya tim lintas negara agar pesan tidak salah ditafsirkan. Semakin tinggi fidelity, semakin efektif komunikasi dalam mencapai tujuan organisasi. Apa saja hambatan dalam komunikasi? Hambatannya yang pertama yaitu menilai sumber pesan, yang kedua penyaringan informasi, tekanan waktu, mendengarkan secara selektif, perbedaan bahasa, perbedaan kerangka acuan, dan informasi berlebihan. Hambatan ini dapat diminimalkan dengan komunikasi dua arah dan feedback yang aktif. Adapun hambatan budayanya, yang pertama tidak memahami materi, yang kedua tidak memahami audiens, yang ketiga gaya komunikasi kurang tepat, yang keempat kesan pertama yang buruk, yang kelima gangguan fisik dan semantic noise. Solusi mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi, yang pertama yaitu gunakan bahasa sederhana dan universal. Yang kedua, pahami latar belakang audiens. Yang ketiga, bangun empati dan active listening. Dan yang terakhir, minimalisir noise dengan media tepat. Contoh penerapan dalam dunia kerja, ada tiga kasus. Yang kasus pertama yaitu contoh masalah informasi dari pimpinan tidak dipahami bawahan. Dampaknya terjadi miskomunikasi, target pekerjaan jadi terlambat. Solusinya bagaimana? Yaitu gunakan komunikasi dua arah dan feedback aktif. Lalu kasus kedua dengan masalah perbedaan bahasa antar divisi. Dampaknya terjadi kesalahan pekerjaan. Solusinya gunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Lalu kasus ketiga, koordinasi antar bagian berjalan baik. Hasilnya, informasi tersampaikan dengan benar, dampaknya produktivitas organisasi meningkat. Komunikasi yang efektif itu menciptakan koordinasi lancar dan produktivitas meningkat. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah komunikasi organisasi yang efektif adalah kunci keberhasilan koordinasi, produktivitas, dan pencapaian tujuan bersama. Fungsi komunikasi yaitu informatif, regulatif, persuasif, dan integrasif sebagai pilar utama organisasi. Yang kedua, aliran komunikasi downward, upward, horizontal, dan diagonal saling melengkapi dalam organisasi. Yang ketiga, fidelity yaitu communication skill, attitude, knowledge, dan social culture position menentukan efektivitas. Dan yang keempat, komunikasi efektif, feedback, empati, bahasa sederhana, waktu tepat, mendengarkan aktif, dan arus informasi. Jadi, komunikasi bukan sekedar menyampaikan pesan, tetapi memastikan pesan diterima, dipahami, dan ditindaklanjuti dengan benar oleh seluruh pihak dalam organisasi. Organisasi yang menerapkan prinsip komunikasi efektif akan mengalami peningkatan koordinasi, minimalisasi konflik, dan percepatan pencapaian tujuan strategis. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang, saya ucapkan mohon maaf. Selamat malam, sekian dan terima kasih.